ada beberapa kampung hilang entah kemana, Pak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan tak kuasa menahan tangis saat memberikan gambaran terkini penanganan bencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sabtu 29 November 2025 lalu. Mualem berkata banjir dan longsor Aceh beberapa hari lalu ibarat tsunami kedua yang bikin porak-poranda permukiman hingga menghilangkan sejumlah kampung. Menurutnya, ada sekitar 4 kampung yang hilang disapu banjir bandang hingga longsor seperti kampung di daerah Sawang, Jambo Aye di Aceh Utara hingga kampung di kawasan Peusangan, Biren. Ada beberapa kampung hilang entah kemana, yaitu Sawang, Jambo Aye di Aceh Utara, Peusangan di Biren. Malam itu 4 kampung juga gak tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang seperti tsunami kedua, kata Mualem sambil menangis saat apel tim recovery bencana yang digelar di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, SIM, akhir pekan lalu. Untuk itu Mualem menegaskan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten kota di Aceh harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tanpa jeda. Percepatan pembukaan akses darat menjadi prioritas utama untuk memastikan logistik segera menjangkau masyarakat, terutama di desa-desa yang terisolasi. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan, ujar Mualem. Situasi terkini pasca banjir longsor di Aceh, Senin 1 Desember 2025 sejumlah bantuan logistik dan perlengkapan di pengungsian sudah mulai masuk ke daerah terisolir seperti di Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tamiang. Skala bantuan masih kecil karena akses menuju daerah terisolir saat ini hanya bisa menggunakan lewat udara dan jalan darat masih terputus. Pemerintah kini kebut pembangunan jembatan Beli di Biren, Aceh Utara agar mobilitas untuk penyaluran bantuan bisa menggunakan jalur darat. Data terbaru BNPB mencatat banjir dan longsor Aceh mengakibatkan 96 jiwa meninggal dunia per Senin 1 Desember 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turun langsung meninjau lokasi terdampak parah bencana banjir bandang di Koto Panjang Ikur Koto, Koto Tangah, Padang, Minggu 1 Desember 2025. Menko Zulkifli Hasan, tampak tegar melangkah di atas tanah becek yang dipenuhi lumpur sisa amukan banjir bandang. Ia mengenakan kemeja putih yang kontras dengan sepatu bot oranye terangnya. Di sekelilingnya, wajah-wajah warga yang terdampak terlihat penuh harap dan kelelahan, sementara rombongan dan aparat keamanan mengiringi dengan serius. Tak hanya meninjau, Zulkifli Hasan terlihat memanggul karung bantuan logistik di pundaknya. Karung berisi beras itu seolah menjadi beban simbolis yang ia tanggung. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Perumbulok telah diinstruksikan untuk menyalurkan logistik sebanyak 2 kali lipat dari total kebutuhan di daerah-daerah yang terdampak bencana, termasuk Sumatera Barat, Sumbar. Saya sudah instruksikan kepada Bulog agar mensuplai logistik dan kebutuhan sebanyak 2 kali lipat, kata Zulhas dikutip dari Antara, Senin 1 Desember 2025. Ia menjelaskan, jika kebutuhan di suatu daerah mencapai 1.000 kg, maka Bulog wajib menyuplai sebanyak 2.000 kg. Jenis logistik yang menjadi prioritas adalah komoditas dasar seperti beras, minyak goreng, dan gula. Skema penambahan suplai logistik ini, menurut Zulhas, sudah mulai diterapkan di beberapa provinsi di Sumatera yang dilanda bencana alam, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar. Jalan-jalan dan akses di lokasi putus, jangan sampai kekurangan suplai logistik membuat orang-orang saling berebutan, terangnya. Sembari menjelaskan bahwa penambahan suplai juga bertujuan untuk mencegah kelangkaan barang yang dapat memicu kerusuhan. Khusus untuk masyarakat di Ikur Koto, Zulhas berjanji akan mengupayakan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang hanyut akibat dahsyatnya banjir bandang. Tadi Wali Kota Padang mengatakan mereka punya tanah, maka saya akan usahakan rumah-rumah yang hanyut itu dibangun kembali, janji Menko Pangan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.